Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, sejumlah berita dan informasi seputar perkembangan bisnis, emiten, serta proyeksi pertumbuhannya di 2026 ini masih terus diminati dan menjadi buruan utama bagi pelaku pasar dan para pembaca setia idxchannel.com. Hal ini terlihat dari deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini, di mana beragam informasi seputar update perkembangan emiten selalu jadi primadona karena dapat menjadi rujukan bagi pelaku pasar untuk menentukan strategi investasinya di bursa domestik. Hal ini patut dipahami karena dengan adanya tren bearish yang masih terus terjadi di bursa saham domestik, sehingga sejumlah saham potensial yang selama ini jadi buruan pelaku pasar kini dijual dengan harga yang cukup miring lantaran telah melemah cukup dalam. Karenanya pasukan informasi terkini dari kinerja dan potensi bisnis emiten menjadi asupan wajib yang diperlukan pelaku pasar guna mendukung aksi borongnya di papan perdagangan. Semua berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com, Sobat Investor. Berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, BCA tebar dividen tahun buku 2025, Rp 336 per saham. Membuka Top 5 edisi kali ini, kabar terbaru datang dari emiten perbankan, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, yang baru saja rampung menggelar rapat umum pemegang saham tahunan atau EUPST, yang menetapkan penggunaan laba bersih 2025 yang sebesar Rp 57,5 triliun, di mana 72%-nya bakal dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Dengan porsi pembagian sebesar itu, maka nilai dividen yang bakal dibagi adalah sebesar Rp336 per saham, di mana di dalamnya termasuk juga dividen interim sebesar Rp55 per saham, yang sebelumnya telah dibagikan pada 22 Desember 2025 lalu. Sehingga nominal dividen yang bakal dibagi saat ini adalah sebesar Rp281 per saham. Dalam keterangan pers yang diterbitkan Kamis 12 Maret 2026, pihak manajemen BCA menyampaikan bahwa bila kondisi keuangan memungkinkan, direksi dengan persetujuan komisaris nantinya bakal membagikan dividen interim sebanyak 3 kali pada 2026 yang direncanakan bakal dibagikan per kuartal. Tak hanya soal dividen, RUPST juga menyetujui aksi pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp5 triliun. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, Bumi Resource meluncurkan logo baru, sinyal transformasi perusahaan. Sementara itu kabar lain juga datang dari PT Bumi Resources Tbk atau Bumi yang baru saja secara resmi meluncurkan logo baru perusahaan pada Kamis 12 Maret 2026 lalu. Melalui siaran pers yang diterbitkan Perseroan, manajemen Bumi menyampaikan bahwa peluncuran logo baru ini menandai tonggak penting dalam perjalanan transformasi Perseroan menuju perusahaan sumber daya alam yang semakin terdiversifikasi dan berdaya saing global. Logo baru ini dinilai mencerminkan evolusi Bumi Resources dari perusahaan yang berfokus pada batubara menjadi perusahaan sumber daya alam yang lebih terdiversifikasi. Saat ini, Bumi diketahui tengah memperluas portofolionya ke sektor mineral bernilai tinggi seperti emas, tembaga, dan bauksit, sekaligus juga mengembangkan hilirisasi, serta memperkuat berbagai inisiatif berkelanjutan jangka panjang. Desain logo baru ini terinspirasi dari garis kontur topografi yang melambangkan hubungan erat perseroan dengan alam, serta tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam. Berikutnya berita ketiga, pasar fluktuatif, Jatis Mobile atau Jati siapkan buyback Rp 35 miliar. Kali ini kabar baru juga datang dari PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk atau Jati alias Jatis Mobile yang berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai pembelian ditentukan sebesar Rp 35 miliar di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi. Rencananya perseroan bakal melakukan buyback sebanyak-banyaknya 163.125.000 saham atau setara dengan 5% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Pihak manajemen Jati menjelaskan bahwa jumlah saham yang bakal dibeli kembali bisa saja lebih sedikit dari jumlah maksimal yang telah ditetapkan, bergantung pada posisi harga yang ada di pasar saat pelaksanaan buyback. Pihak manajemen juga memberikan batasan bahwa harga pembelian kembali paling tinggi sebesar rata-rata harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia selama 90 hari terakhir sebelum tanggal pelaksanaan buyback oleh perseroan. Kita lanjut ke berita keempat, kembangkan alat pertanian modern, Kementan gandeng kampus hingga BRIN. Kali ini berita yang dibahas yaitu tentang perekonomian terapan, yaitu sektor pertanian, di mana Kementerian Pertanian berniat mengembangkan alat pertanian modern dengan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.
Kerjasama ketiga lembaga ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU tentang sinergi riset dan inovasi dalam mendukung program swasembada pangan. Melalui kerjasama ini, menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, pihaknya bakal membeli penemuan-penemuan baru dari kampus yang sesuai dengan kebutuhan petani di Indonesia. Salah satu inovasi yang bakal langsung dicoba yaitu alat pajat kelapa yang dikembangkan oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya, di mana alat tersebut dinilai Amran bakal sangat membantu petani dalam memanen kelapa secara lebih aman dan efisien tanpa menggunakan monyet seperti sebelumnya. Terakhir berita kelima, 10 tahun saham top gainer perdagangan Kamis 13 Maret 2026. Kuas pimpin kenaikan. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kami menjanjikan kabar dan penjelasan terkait 10 saham yang masuk dalam deretan top gainer pada perdagangan Kamis 13 Januari 2026 lalu. Tepatnya saat indeks justru melemah dengan pelemahan mencapai 0,37% menuju level 7.362 dengan nilai transaksi mencapai Rp 12,63 triliun. Dalam perdagangan hari itu, porsi penguatan tertinggi berhasil dibukukan oleh PT AC Oldfield Tbk atau Kuas yang menguat sebesar 29,88%, yang kemudian di posisi kedua diisi oleh PT Alakasa Industrindo Tbk atau Alka yang mampu melonjak hingga 24,57%. Kemudian disusul oleh PT Cipta Selara Murni atau CSMI dengan kenaikan harga sebesar 20%. Kemudian pada peringkat keempat ada PT Kino Indonesia Tbk atau Kino yang menguat sebesar 16,23%. Berada di atas PT Kentanex Supra International Tbk atau KSIX yang porsi penguatannya sebesar 16,23%. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini, saya Faisal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.